Halo semuanya, kembali lagi di Nokta Wijaya di podcast Komika Baru. Bukan main. Gila. Kang Isman. Baik hati. Kenapa ada jeda lo ngomongnya? Bukan masalah. Bukan. Ini sumpah loh, gue sampai hari ini masih nggak percaya, teman-teman. Gue masih nggak percaya kalau gue bisa ngewawancarain, bisa ngobrol langsung dengan 1 dari 5 founder stand up Indo. Kacau, gue nggak percaya sih. Gila. Kang Isman, apa kabar, Kang? Alhamdulillah, Pangestu. Coba ya. Mantap. Sunda sekali. Mantap. Lu kan Bekasi ya, jadi aman kan gue Nyunda. Aman sih, aman. Kadang-kadang nyeplos. Nah, jadi kan buat teman-teman yang nggak tahu Kang Isman, lebih tepatnya mungkin salah satu mentor yang ada di Stand Up Comedy Academy Indosiar. Ya, walaupun mungkin nggak mengenali juga ya, karena suka pakai kostum aneh-aneh. Nah, mumpung di sini ada Kang Isman, di beberapa episode sebelumnya kan saya sering nyenggol Suca. Jadi saya atas nama pribadi mohon maaf. Kan belum terbitin, jadi gue nggak tahu lu ngomong apa juga. Nah, jadi lagian santai juga lah. Iya, enggak, soalnya gini Kang, ini gue fair-fairan aja. Jadi di beberapa episode sebelumnya itu gue sering nge-mention Suca karena gue bilang Suca tuh tidak sebaik Suci kayak gitu loh. Karena ini waktu gue sebelum ikut open mic ya, sebelum gue open mic itu ya gue kayaknya tuh bukan ngehina sih, kayak ngeremehin komik itu kayak gampang banget gitu. Soalnya kalau perbedaan di Suca sama Suca kan jelas ya, kayak di Suca tuh penontonnya nggak seasik Suci, kayak ketawanya tuh nggak seger yang ada di Suci. Terus juga yang kedua kebanyakan gimmick. Yang ketiga ketawanya voice filter. Dan makanya itu yang bikin kadang ilfeel, dan lebih ilfeelnya lagi kadang tuh yang lebih ilfeelnya lagi di saat punchline jadi thumbnail YouTube, itu yang bikin makin ilfeel tuh. Ya itu sih rada-rada aneh emang. Iya, makanya. Jadi ya mohon maaf. Santai lah. Nggak, soalnya semenjak gua ngakhirnya open mic ya Kang ya. Kan gue sering lihat tuh ada komik-komik yang kalau di open mic tuh bawa catatan, terus dia kayak ngebom. Gue sampai ada di fase di mana wah, ini perjuangannya gila sih, ini bener-bener kacau sih. Makanya itu yang bikin gue secara pribadi tuh udahlah, gue kagak lagi dah ngomongin senior kayak berdosa banget Kang jatuhnya Kang. Ya mesti diakui emang beda sih dua-duanya. Gue nggak bisa bilang yang satu atau yang dua lebih baik ya, karena masing-masing tuh ada keunggulannya. Dalam hal gini, lu kalau mau ngelihat stand up sebagai show gitu, kompetisi, emang pengemasan Suci lebih bagus karena kan penonton aja udah diseleksi. Penonton aja otomatis kan ada yang diundang, ada yang dibuka, yang lewat media sosial, yang emang suka stand up gitu kan. Iya. Dulu kan Suca munculnya adalah buat mengenalkan stand up kepada orang awam gitu. Awal-awalnya gitu. Belakang-belakangan mereka udah kenal stand up tapi belum tahu juga gitu, cuma kenal doang. Jadi tetap bertahun-bertahun tuh bukannya jadi penonton stand up, tapi jadi penonton yang udah tahu stand up tapi belum jadi penonton stand up juga gitu. Jadi tetap aja transisi terus gitu. Dan emang ternyata banyak kan kayak gitu. Jadi nggak pernah bisa kita tuh ngomongin hal-hal yang kalau di stand up bahasa Inggris kan mereka tuh ada ada istilahnya tuh kualitas, bahwa kalau kamu mau ngeluarin punchline, jangan dikeluarin kata-katanya, biarin itu muncul di otak penonton sendiri gitu. Ada yang kayak gitu bahkan. Ada tingkat begitu. Jadi punchline tuh nggak usah diucapin, biarkan muncul di benak penonton sendiri. Jadi mereka yang nebak punchline-nya dalam otak mereka sendiri. Nggak mungkin bisa di penonton Indosiar. Harus diucapkan. ini jujur teman-teman ya, gue tuh dari sebenarnya gue ngontak Kang Isman itu udah dari sekitar 1 minggu yang lalu.
Dan ketika gue nge-DM Kang Isman dan dia mau, sumpah gue nggak bisa tidur. Gue kayak mikir, ini gue beneran apa kagak sih? Gila lah, baru 6 episode loh. Gue nggak percaya. Gue tahu ini terkesan norak ya, tapi ini bener-bener sebuah kebanggaan parah sih. Bahkan ini kan sebenarnya gini Kang, tujuan dengan adanya podcast Komika baru ini kan lebih tepatnya adalah gue pengen ngasih insight, gue pengen ngasih kayak semacam ya klisenya semangat dan motivasi lah ya buat teman-teman komik baru ataupun buat teman-teman yang masih belum siap ataupun malu-malu untuk open mic karena kan memang masa pandemi seperti ini ya. Dan kita tuh cuman bisa mengharapkan open mic virtual, let's say kayak kayak semacam di Comika Open House ataupun di Senat Indo Jakut, Jaksel dan di Senat Indo Kemenkeu. Nah, dan juga gini sih Kang, mungkin buat teman-teman juga salah satu alasan kenapa gua ngundang Kang Iswan adalah karena kan Kang Iswan ini kan dikenal sebagai founder stand up yang sangat ahli banget lah di bidang penulisan. Bahkan Bang Panji pun pernah bilang siapapun komik atau peserta yang dimentoring sama Kang Iswan tuh nafas kompetisinya tuh lebih panjang, ya kan? Nah, jadi inilah akan kita bahas dan akan kita kulik lebih dalam mengenai tentang sebelum kita melakukan stand up comedy lebih baik ke menulis cerita atau mempelajari teori. Nah, bicara soal menulis cerita atau mempelajari teori, ini kalau buat pengalaman pribadi ya Kang. Kalau gue itu sebetulnya tahu stand up itu dari tahun 2011 Kang sebetulnya. Oh, dari awal malah ya? Dari awal banget. Tapi itu waktu itu kan gue kan masih SMP. Dan lagi Kompas TV pada saat itu channelnya masih susah, termasuk di Bekasi. Makanya gue mulai ngikutin Suci banget itu pas Suci 4. Itu pun juga ya anak SMP SMA kan jam 10 ke atas tuh udah haram nonton TV, harus tidur buat besok paginya sekolah. Alah, padahal dulu Smackdown nonton kan? Ya kan itu kan 2004 Bang. Beda urusan itu Bang. 2007 malah. Iya. 2007 malah. 2007. Iya, berarti waktu SD pun lu nonton. Iya, itu sih gue nonton. Itu Iya kan? Gak ada alasan lu udah SMP. Cuman bedanya kan kalau waktu Smackdown kan Lah TV kan masih jernih, Kompas TV masih krek masih susah pada saat itu. Iya, boleh lah. Iya, makanya kan. Nah, terus hingga akhirnya ya udahlah, hingga akhirnya gue bener-bener pengen ngebahas soal beginian gitu ke Kang Iswan. Nah, sebenarnya kan salah satu hal yang harus dilakukan oleh komik, terutama ke gue pribadi ya, karena kalau gue pribadi kan gue bahkan sebelum gue open mic pertama di Ketawa kan sebenarnya open mic pertama gue jadi kontennya Ketawa nih. Oh gitu. Episode 6. Jangan berekspektasi lucu karena itu kacau lah materinya lah. Parah. Itu sebelum gue open mic di sana untuk pertama kalinya gue tuh nonton semua video playlistnya Pecahkan plus beli buku buku Pecahkan. Misalnya gue nontonin semua playlist Pecahkan, nontonin juga video sharing komunitasnya Bang Panji sama video mentoringnya Bang Radit. Hingga akhirnya gue kadang gue tuh terbesit sebenarnya teori ini penting gak sih, kok kayaknya waktu pas first time gue open mic kayaknya nggak kena gitu. Nah, itu sebenarnya gimana Kang bagusnya? Apakah kita nulis cerita dulu, apakah kita langsung mempelajari teorinya dulu Kang? Oke, ini gue pernah ngomong sih waktu yang Panji kan bikin peluncuran bukunya Pecahkan. Begitu dia ajak ngobrol. Teori penting nggak sih? Nah, waktu itu gue jawab sama. Jadi teori itu penting bagi yang perlu gitu. Kalau lu nggak perlu mah nggak usah. Contohnya juga sama nih yang komunitas Cirebon waktu tahun 2000 berapa ya? 2013 gitu. Kan kita ngobrol. Salah satu kan Yudakan tuh. Dia ceritain bahwa di Cirebon mereka main aja gitu ke atas panggung, langsung ngelawak aja nggak bodor gitu. Nah begitu Yudakan di sini terus tahu teori, dia baru tahu oh ini yang disebut rule of three di sana udah ada, tapi disebutnya ulang 3 kali gitu. Nah jadi kalau lu udah bisa gitu, sebenarnya teori nggak usah. Teori itu cuma buat menjelaskan aja kalau untuk lu dalemin gitu. Jadi paham, oh yang gue lakukan tuh ternyata bener karena ini gitu. Jadi orang-orang tuh ketawa karena ini. Buat paham kalau emang mau mendalami gitu. Bisa aja nggak usah
jalanin terus sendiri gitu kan. Karena misalkan kayak bintang BT aja. Bintang BT dia otomatis sadar bahwa karena dia lidahnya lebih pendek, ngomong pasti belibet. Jadi dia cuman batasin kalau mau pakai kata maksimal 3 suku kata gitu. Yang katanya gitu. Jadi tapi andaikan gitu. Jangan sampai yang bila mana kayak gitu. Atau apa sih antropologi, jangan gitu. Jangan gunakan kata-kata seperti itu gitu. Pendek-pendek kata aja, dia udah otomatis ngerti gitu. Jadi gue menyampaikan apa, dan itu kalimat juga pendek. Kadang-kadang cuma berapa kata, titik, berapa kata, titik, berapa kata, titik. Dia nggak usah satu kalimat panjang majemuk, jika ini maka begitu, maka aku akan nggak pernah ada dia. Gue kesini, titik. Ternyata ibu meninggal gitu. Kayak gitu. Biasa aja. TV hilang, remote-nya ada, remote hilang, TV nggak ada. Ya gitu, itu kan pendek-pendek gitu. Tapi jadinya dia bisa gitu manfaatin yang tadinya bagi orang kelemahan jadi kekuatan dia gitu. Nah itu kan nggak usah kasih teori gitu. Jadi nggak perlu. Jadi intinya teori cuma perlu bagi yang teori penting cuma bagi yang perlu. Mengenai masalah mau cerita atau mau mirip teori, nah tadi gua tuh salah satu contoh yang perlu teori gitu. Karena gua aja memahami stand up itu perlu belajar. Iya sih. Jadi dulu gue nonton Seinfeld itu gue tahu ini harusnya lucu nih, tapi gue nggak ngerti lucunya di mana. Jadi gue sampai harus beli bukunya Seinfeld, gue baca gitu sampai setahunan baru ngerti, oh lucunya di sini. Setelah ngerti lucunya di mana, baru gue bisa mencoba gitu buat bikin materi seperti itu. Karena kalau lu aja nggak ngerasa lucu, lu nggak bisa meyakinkan orang lain bahwa itu lucu. Jadi sebenarnya kan stand up tuh pada dasarnya seni persuasi. Lu meyakinkan bahwa ini lucu gitu. Lu sendiri nggak tahu lucunya di mana, gimana bisa gitu. Jadi harus itu dulu gitu. Jadi harus ngerti dulu lucunya di mana, lu terangin ke orang lain. Masa lalu perlu teori untuk melakukan itu, ya terserah aja. Kadang-kadang bisa cerita gitu. Karena ini berkaitan sama ya kebiasaan lu sendiri. Kalau lu emang orang ekstrovert, suka nongkrong, suka cerita, otomatis ya lu pakai cerita aja. Nggak usah lu pelajarin teori gitu. Jadi emang bahkan Adriano Colby pun ngomong gitu. Bagi dia, dia mau ngetes materi itu cuma tinggal nganggap seakan-akan dia lagi nelfon temennya gitu kan. Terus nyeritain gitu. Nelfon teman ceritain. Gitu aja latihannya. Kalau ngerasa terlalu kaku atau apa ya nggak bisa gitu diulang. Terus diganti. Soleh Solihun juga sama kan. Dia juga nggak nulis gitu. Materi nggak ditulis. Dia ngomongin, dia rekam. Dia dengerin sendiri gitu. Ternyata nggak gini gitu. Ya lain kali diubah gitu. Gitu aja. Jadi ada orang yang emang melakukan karena udah biasa gitu. Lakuin aja. Tadi kan Kang Isman kan bilang mungkin akan mudah bagi mereka yang ekstrovert dan punya jiwa tongkrongan gitu dan mereka bisa mengeksekusi beat ataupun jokes mereka di tongkrongan. Tapi bagaimana untuk mereka, termasuk saya ya, saya ini kan tipikal orang yang kalau dibilang introvert sih nggak juga sih, cuman saya tuh bukan tipikal orang yang suka nongkrong kan. Ya. Saya tuh tipikal orang yang nggak terlalu suka nongkrong. Hingga kira saya sendiri pun, saya sebenarnya pernah nanya ini sebetulnya ke Ulan Fahri. Kayak, Bang, saya kan nggak suka sih, jarang banget nongkrong. Nanti cara tes open mic-nya gimana? Satu-satunya kata dia sih cuman open mic. Nah, itu gimana tuh, Kang? Oh, solusi ininya ya. Iya, untuk orang yang nggak punya basic lucu dan plus dia juga kurang terlalu suka nongkrong gitu loh. Solusinya bisa diparalelkan dengan solusi penulisan kreatif. Jadi lu tuh harus tahu dulu target audiens lu siapa. Nah, target audiens lu udah tahu, ya misalkan lu emang pengen ngomongnya sama anak mahasiswa gitu. Jadi asal anak mahasiswa pada ketawa, lu ngerasa bahwa itu kena tuh gitu. Jadi itu dulu aja pastiin. Nah, lu harus punya yang namanya target audience apa istilahnya? Target audience sempurna. Jadi bukan sempurna sih. Representasi target audience. Nah, ini itu satu orang aja, satu atau dua orang yang ngewakili target lu. Nah, terus kemudian lu ceritain ke dia. Kalau dia ketawa, kena nih gitu. Nah, nemuin orang ini rada susah gitu. Gak apa, bisa eksperimen. Sistemnya kayak ilmiah aja. Lu coba ke dia ketawa, lu coba ke panggung mana gitu, ternyata gagal, berarti bukan dia gitu. Cari lagi gitu. Nah, ya, orang ini jatuhnya kayak ini ya, kayak kalau di skripsi penelitian kuantitatif kayak bagi-bagi kuesioner gitu ya.
Ya kalau bagi konsiler kita kan random kan, tapi enggak, orang ini harus selalu ada gitu. Jadi maksudnya begitu lu nemu, jangan dilepasin. Paling enak kalau emang yang bisa ketemu sehari-hari. Bagi Radit, orang itu adalah adiknya, si Yudit. Jadi kalau dia cerita ke Yudit ketawa, udah dia yakin tuh pasti kena. Gitu. Jadi target audience utamanya itu perwakilannya dia gitu, representatif. Nah, Kang, kan saya kan sebenarnya kan cukup aktif di TikTok ya, ngomongin soal literasi komedi kan. Dan sebetulnya saya juga nggak asal-asalan sih. Saya sih juga nggak asal-asalan tiba-tiba literasi komedi bang gitu, nggak kayak gitu. Bahkan ini sejujurnya ya, saya pun sempat minta izin ke Mas Panji gitu, minta izin via DM. Mas, saya pengen bikin konten literasi komedi, boleh nggak? Ya udah lanjut digituin. Nanti gue kirim screenshot deh di sini. Nah, terus apa namanya? Nah, kemarin kan gue itu kan iseng-iseng live TikTok. Dia ngomong kayak gini, Bang, boleh nggak? Bukan begini. Dia ngomong gini, Bang, jadi gue pengen bikin materi dari orang, tapi pengen gue ubah dikit-dikit. Nah, terus ini kan halnya kan seumpama sama seperti dalam dunia industri kreatif, terutama seni, apalagi dunia stand up itu kan istilah ATM atau amati tiru modifikasi ini kan udah bukan jadi hal yang tabu banget kan. Mungkin semua pekerja seni juga mengalami ataupun melakukan proses ini. Nah, kalau kita melakukan amati tiru modifikasi kepada materi stand up komedian lain, itu jatuhnya nyolong apa enggak, Kang? Gua rasa harus dibagi, karena gini, ATM itu emang boleh dan perlu buat semua kreatif ya menurut gua. Cuman sebaiknya nggak di aspek komersial dulu, emang buat belajar gitu. Dan mengenai mana sih yang masuk atau enggak, tadi tuh yang kamu ceritain kan kayak ada materi orang nih dipakai terus kita ubah dikit-dikit. Nah itu kan udah mirip seperti ada satu produk nih yang udah dipatenin, yang udah punya hak paten gitu. Nah kalau itu beda, lu mau pakai kan harus izin ke dia, dan mungkin isinya tuh izinnya tuh bisa jadi harus transaksi berbayar gitu. Iya. Ada lisensi penggunaan itu, karena ini beda, ini udah satu produk jadi materi dia tuh, bukan cuman ide gitu, bukan cuman ide yang emang bebas digunakan gitu. Beda kalau misalkan dia ngomonginnya secara umumnya cintanya gitu ya, udah kita ngomongin cinta juga ya nggak masalah. Lu ngomongin mengenai lu juga bukannya dia apa mirip warga keturunan gitu kan, ya nggak apa-apa, itu kan masih sesuatu yang umum. Tapi kalau ngomong suatu hal yang emang spesifik gitu ya udah jadi diubah-ubah, itu udah kayak gunain hal yang produk jadi menurut gua. Jadi dibedain, kalau lu mau pakai itu buat latihan aja. Oke. Jadi jangan sampai benar-benar dipublikasi atau itu, karena itu udah jadi komersial. Nah, seumpama kayak gini, Kang. Seumpama kayak begini. Misal saya ini kan komik ya kita bisa lihat sendiri ya, muka saya kayak gimana ya kan, muka Cina kayak gini. Tapi emang ada emang keturunan atau muka aja? Muka muka aja sih, faktor muka aja. Padahal aslinya Sunda atau apa? Enggak. Jawa gue. Jawa. Asli Jawa. Bokap Semarang, nyokap Jogja. Muka kayak begini, gak paham gue juga. Nah, seringkali ketika gue bikin, waktu awal mula gue bikin beat ya, mungkin termasuk hari ini juga sih. Salah satu halangan gue adalah kalau gue ngomongin Cina mulu, otomatis gue bisa aja ngikutin Ko-Ernest banget nih. Bahkan sebetulnya kan tahun 2013 gue pernah nonton langsung Ko-Ernest sebetulnya. Dan materi mirip gitu apa? Materinya enggak sih, nggak mirip, cuman kayak keresahan orang muka Cina aja, kayak dibully apalah segala macam. Nah, sebetulnya gue pengen angkat topik itu, cuman gue takutnya malah terkesan nyolong materinya Ko-Ernest. Nah, itu sebetulnya gimana, Kang? Dan hal ini kan sering menghantui teman-teman komik baru ataupun juga komik yang udah cukup lama, kayak semisal ada materi yang contoh kayak ada orang personanya STM tapi takut disamain sama Rahmat, ada orang personanya orang timur takut disamain sama Kang Bang Abdur sama Bang Ali Akbar. Itu gimana tuh cara kita ngolah materinya tuh? Ya sebenarnya harus dibedain dulu sih antara materi sama persona. Menurut gue kalau materi kan ya intinya topiknya kan, yang ngebahas dari siapa. Itu aja lu sama Ernest kan udah berbeda, karena latar belakang lu kan beda. Ernest emang warga keturunan gitu kan, sementara lu kan enggak gitu. Itu aja dianggap sama bener-bener kan, itu kan berbeda deh. Jadi sudut pandang kalian aja pasti harusnya berbeda dong. Jadi kalau apa yang lu omongin masih sama, itu aja nunjukin bahwa lu masih belum lepas nih.
lu harus bikin yang lu sendiri, lu cuma dianggap gitu, padahal enggak gitu. Nah itu kan berbeda juga karena jadinya lu juga nggak sebebas Ernest. Karena Ernest jadinya bebas ngomongin Cina gitu kan, karena emang dia bagian dari ininya gitu, dari kultur dia gitu kan. Nah, bentar lu kan enggak gitu. Jadi lu nggak bisa sebebas itu, ada batasannya gitu. Iya. Jadi sama aja. Jadi secara materi aja udah terbatas otomatis. Ya lu cari yang benar-benar itunya aja, yang benar unik dari lu, dari latar belakang lu. Yang apa yang lu alamin tapi Ernest enggak gitu. Oke, iya sih soalnya hingga kira ini sih Kang salah satu beat pertama gua dan adalah? Ini gua coba di TikTok sebetulnya. Adalah yang gua di band dari remaja masjid dan disangka penyusup ormas. Nah, itu aja lucu. Nah, itu works tuh rupanya tuh. Makanya gue cari-cari, gue ngulik lagi. Oh, hidup gue kan pernah kayak begini nih. Coba deh, gue coba di Ketawa, gue coba di TikTok. Rupanya lumayan bekerja. Iya, karena itu kan Ernest nggak pernah ngalamin kayak gitu. Yang ada hampir di boykot sama ormas. Nah, ya itu sih resiko. Iya sih. Mana-mana kalau lo mau ngomongin ya harus siap itu gitu. Iya. Paham. Satu hal bahwa gue ngomongin kejujuran, tapi kan orang lain belum tentu nganggap itu sesuatu hal yang bagi mereka boleh diomongin gitu. Panji kan sering bahas kan mengenai ketersinggungan. Iya. Yang tersinggung apalagi emang isunya sensitif. Nah itu dia. Makanya jadi kan kebetulan kan saya kan tinggal di Bekasi ya Kang. Otomatis kan saya kan ikut komunitas stand up yang ada di Bekasi dong. Iya. Nah kan kebetulan ini sorry tuh saya ini bukan berarti gue pengen ngejelekin komunitasnya ya karena kan gue juga ada pernah ketemu sama senior-seniornya juga gitu kayak Bang Belum sama Bang Jonek. Nah karena entah kenapa gue ngerasa gue kayak itu udah terlalu nyaman gitu sama beat yang pecah itu. Otomatis itu cuma 3 menit ya. Ngerti. Nah pernah pengen ngelatih itu di open mic-nya mereka kan open mic mereka tuh via Instastory. Ya. Nah, cuman seketika tuh kayak jadi ketakutan terbesar buat gua adalah gua takutnya nih ada bocah-bocah teman gua, misal teman-teman gua di remaja masjid ngelihat Instastory, minimal jangan Instastory stand up Indo Bekasi deh, Instastory gua aja. Yang ada gua yang dicari kan. Itu memang lebih amannya mengvirtual kayak gini aja apa gimana, Kang? Ya, intinya sih menurut gue kalau lu sendiri nggak nyaman dengan konsekuensinya ya jangan. Karena dimanapun ya selalu ada kemungkinan ngelihat gitu. Jadi harus lu bawain sesuatu yang emang lu nyaman. Si Coki Muslim walaupun sering bermasalah, mereka nyaman ngomongin itu, mereka nggak masalah. Walaupun sempat nonaktif dulu, aktif lagi, itu mah sebenarnya nggak apa-apa. Ya, Cokinya pas ketawa-ketawa aja gitu. Jadi mereka emang nyaman ngomongin itu karena mereka ngerasa bahwa itu sesuai pandangan mereka dan mereka berhak ngomongin gitu. Jadi kalau lu nggak nyaman ya jangan, menurut gue sih. Mau senyumput-nyumputnya ya bisa ketahuan gitu. Dan lu kan emang tujuan lu kan buat sebanyak mungkin terdengar. Iya. Nah itu dia yang jadi ketakutan gue tuh kayak gitu sih memang kan. Ya udah kalau emang masih takut jangan dulu, udah yang lain dulu aja. Tapi gue ngerti bahwa karena itu yang paling pecahnya kan. Lu sayang kan ngeluarin Betul. Masalahnya kalau udah bawa ke sosial media yang ada berhubung saya sudah di-ban sama komunitas keislaman, daripada saya di-ban dalam kehidupan nyata di media sosial jangan dong. Ya udah nggak apa-apa lah bikin materi baru aja, nggak apa-apa. Itu sih bukan berarti jangan dikeluarin, lu simpan dulu aja. Karena kalau lu udah bikin spesial, lu kan berhak. Kalau udah spesial show, orang yang datang kan itu udah lu seleksi dan mereka nggak punya hak buat nyebar luasin. Nah, jadi ini bicara spesial show nih Kang. Ya. Sebenarnya sebagai komik baru kita sebenarnya boleh nggak sih kita punya kayak semacam goals gitu pengen bikin special show sendiri karena ini jujur aja ya. Jujur aja gue sendiri pun sering ditanya kayak gini, lu kan udah stand up nih ikut suci atau suca lah. Gue selalu bilang kayak gini, bukan berarti gue mau ngerendahin kompetisi ini karena kan kita nggak bisa memungkiri lah kedua kompetisi ini kan yang bikin exposure kita tuh naik tajam ya. Nah, dan gue pribadi ngomong ke mereka tuh kayak gini, waduh gue bener-bener kayak nggak ada target untuk kesana sama sekali. Bahkan mungkin gue butuh waktu 1 sampai 3 tahun untuk nge-improve apa yang gue punya kemampuan untuk melakukan stand up comedy seperti ini. Bahkan
Bahkan gue sampai kayak ngomong gini ke dia, nah kalau gue bikin special show mending lu beli tiketnya aja udah, jadi lebih wow. Itu sebenarnya boleh nggak sih kan seorang komik baru punya goals yang terlalu jauh seperti special show gitu? Ya boleh aja lah, kenapa enggak? Itu kan sama kayak lu bikin produk, bikin karya, ya terus jual kan. Itu kan jadi lu berhak aja, siapapun berhak. Masalahnya kan ntar pasar aja gimana nerimanya gitu. Kalau lu emang bisa ngejual itu ya itu berarti kan itu jadi tangga lu buat naik gitu. Iya. Dan benar bahwa kompetisi itu bukan satu-satunya cara gitu. Bisa lewat special show kalau emang bisa ngejualnya. Bisa lewat acara, misalnya lu masuk TV dan kemudian bagus, lu bisa bikin yang kayak sekarang TikTok gitu kan, lu terkenal dulu, terus akhirnya ya udah dari situ tunjukin bahwa lu bisa stand up juga gitu. Macam-macam kok menurut gue, kompetisi bukan satu-satunya cara. Cuma emang menarik waktu lu bilang bahwa mengenai naikin skill di kompetisi gitu. Karena ini yang menurut gue rada-rada apa ya, high risk high return lah kalau Suca gitu ya. Karena mereka kan akademi nih, jadi lu tuh tiap hari gitu tampilnya gitu. Tiap hari tampil walaupun terakhir-terakhir sekarang digilir ya. Jadi maksudnya ada jadwal antara grup, tapi kan tayangan episode tiap hari. Jadi lu emang jadwalnya ketat banget buat bikin materi, buat ngelatihnya, buat kemudian tampilin. Itu bagi yang emang punya bakatnya gitu, yang bisa berkembang, di situ emang semacam bisa nemu kliknya aja gitu. Ya makanya begitu nemu. Ya makanya kalau gue pribadi ya Kang ya, gue sih mikirnya gini, ya Allah, gue baru pecah 3 menit, itu pun juga baru di 1-2 tempat udah sosokan ikut kompetisi. Ya bukan berarti gue ngeremehin komik baru yang sekarang di kompetisi, let's say kayak Gilang lah. Gilang kan katanya kan baru 2 bulan, tapi kan ini true ini fakta menarik loh. Gilang Herlambang atau Gilang Durhaka itu komik baru 2 bulan. Dan dia tuh belum pernah masuk bottom 2 atau lagi bottom 3. Iya. Jadi kan ya nggak semua komik baru ada komik baru yang jago banget seperti Bang Gilang gitu. Kalau gua yang sama sekali nggak punya sense of humor sih, yang nggak punya bakat kelucu tuh cukup punya kerja lebih ekstra lagi gitu kan istilahnya. Ya maksudnya bahkan kalau mau bilang bahwa nggak punya pengalaman stand up, ya Suci 1 kan semua mulai dari awal itu. Nggak ada yang punya pengalaman. Tapi kan setidaknya basic lucunya ada gitu. Iya. Dan Suci 2 itu juara satunya kan si G, itu termasuk yang paling muda pengalamannya. G itu emang ya kelihatan lah, begitu dia muncul di open mic aja langsung tahu gitu, oh ini bisa nih gitu. Walaupun nggak semua lucu kan waktu dia bawain, tapi nggak pecah juga. Kita ngeliatnya karena gitu, karena dia bawain sesuatu yang sebenarnya ini harusnya nggak lucu nih, tapi dia bisa bawa menarik. Itu aja udah modal gitu. Itu aja udah modal banget. Karena ya lu bisa bawain sesuatu yang nggak lucu aja menarik, apalagi yang lucu gitu. Nah, terus gini Kang, ini kan sebetulnya saya kan sempat nge-share ini di TikTok ya, di beberapa sosmed saya juga. Nah, ini tiba-tiba baru aja saya dapat pertanyaan kayak gini nih. Apakah kalau mau jadi komika harus jahat? Karena mungkin maksud dia adalah seringkali kan seorang komika itu kan ngomongin seseorang ya adalah kasus, ada kan satu orang, kita nggak perlu sebutlah siapa gitu kan. Nah, apakah memang konotasinya tuh harus jahat atau memang gimana kan? Enggak sih, gini, komika baik itu kayak Sadana baik loh. Sadana tuh keluar dari Suci menurut gua karena dia tuh nggak tega ngeroast orang. Jadi kalau lo lihat materi dia tuh nggak mau bener-bener ngejek orang gitu. Dia tuh bayangannya ngajak ketawa gitu. Ini lucu loh lagi nih gitu. Ini gimana? Jadi menurut gua kalau salah satu definisi komika baik itu dia gitu. Kalau dalam definisi baik nggak menjatuhkan orang banget gitu ya. Dia cuma mau nyerang orang saat kelakuannya emang patut diserang gitu. Itu pun biasanya juga ya gitu tetap dibawa lucu gitu, nggak dibawa jahat gitu. Nah, itu kebalik misalkan dengan Soleh ya. Kalau Soleh itu bisa ngomong sejahat apapun tetap lucu. Itu beda. Beda. Dia mah sembarangan aja ngomong tapi kok kedengarannya lucu ya, padahal kan ini jahat sebenarnya ya. Tapi lucu.
Emang sih. Gitu masalahnya. Iya sih. Makanya. Jadi gimana Kang? Nah, jadi menurut gue sih definisi jahat baik itu nggak usah terlalu diiniin ya, karena satu lagi definisi jahat baik orang beda-beda. Cuman kalau masalah lu kalau mau nyerang sesuatu gitu, jangan orangnya tak gitu. Jadi jangan personnya, jangan fisik, jangan apanya gitu, kekayaan atau apa, tapi kelakuan gitu. Jadi misalkan kelakuan dia tuh apa sih yang patut lu ketawain gitu. Karena pada dasarnya kita tuh ada semacam yang istilah gue tuh izin ketawa. Izin ketawa tuh adalah saat penonton ngelihat bahwa oh, orang ini patut dipertawain nih. Kalau gitu kita ketawain. Kalau enggak dia nggak mau. Penonton kadang-kadang ngelihat bahwa ini kenapa sih diserang gitu. Lu jahat banget ya bisa gitu. Iya. Tapi kalau kita nunjukin kelakuannya terus kemudian ngerasa bahwa iya ya ini emang patut ketawain gitu. Ya nggak masalah gitu. Jadi ada yang namanya izin ketawa. Itu juga berlaku misalkan kayak contoh sederhana aja kalau teman kita nih, kita jalan sama teman, terus dia jatuh, kita pastiin dulu biasanya dia sehat nggak gitu. Begitu tahu oh ini nggak luka nih, baru kita ketawain kan. Kalau dia ternyata jadi terluka atau apa ya kita akan ketawa, kita bawa ke rumah sakit. Tapi kalau kita tahu nggak luka, baru kita ketawain, itu izin ketawanya gitu. Mau tahu bahwa ini nggak bahaya nih, kalau ketawa jatuh gitu. Ya, jadi ada semacam gitu. Lu tuh sebagai komika perlu ngasih itu juga gitu ke penonton. Jadi mungkin yang terdengar jahat, jadi enggak, jadi cuma semacam bahwa ya emang dia gitu orang gitu. Jadi ada alasannya gitu. Makanya kenapa sih musuh bersama itu paling gampang diketawain kayak Vicky Prasetyo gitu. Karena orang nggak tahu kelakuannya gitu. Iya. Jadi nggak kerasa jahat kalau lu ngomong itu, ya emang gitu kelakuannya gitu orang tuh. Iya. Jadi bahas kelakuannya aja, tapi begitu lu tiba-tiba ngebahas muka gitu, muka Vicky Prasetyo, wah, lu kenapa bahas muka? Orang langsung hilang simpatinya. Kok fisik sih ngomongnya gitu? Udah bahas kelakuan aja, emang kelakuannya yang salah gitu. Iya. Nah, Kang, ini bicara soal yang tadi kita sebut figur, itu kan sebetulnya kan jatuhnya kan ke aksi reaksi ya. Ya. Nah, cuman seperti ada kasus lah kemarin kan antara komik dengan pemilik ayam geprek itu. Kan banyak yang bilang, gua pribadi awalnya juga kurang tahu nih istilah ini bener apa enggak. Gua waktu itu awalnya mikirnya itu roasting, tapi kalau roasting itu kan setahu gue harus ada orang di tempat dan ada persetujuan kan. Nah, sedangkan ada satu komik di sebuah podcast yang punya nama besar, dia bilang itu jatuhnya ke aksi reaksi, makanya dibikinlah sebuah materi stand up. Nah, sebetulnya apakah bikin beat itu kan berdasarkan observasi dia terkait dengan si target itu kan? Apa satu ciri khas perbedaan yang benar-benar sangat bisa dibedakan antara roasting dengan observasi gitu, apalagi kan bawa-bawa nama orang gitu, karena seringkali orang tuh suka salah mengerti kan. Ya, ini observasinya yang berkaitan anak itu kan, yang kelakuan anaknya. Iya, betul. Oh iya. Ya soal itu. Ya sebenarnya itu juga semua orang ya, gue bilang ya hampir semua orang lah ya, udah ngelihat dan ngerasa bahwa itu kan nggak wajar ya gitu. Jadi sebenarnya bisa ada harus satu sisi menurut gue wajar aja kalau komikanya bilang bahwa ya gue cuma mewakili observasi orang lain gitu kan. Iya. Gue menyuarakan, gue berani ngerti. Gitu. Cuma kan karena anak ya selalu masalah anak, baik lagi ke izin ketawa. Iya. Ada aja ngerasa bahwa ya ini boleh lah dibawain, cuma kan karena gimana kalau anaknya nonton misalnya kayak gitu. Nah selalu ada komplikasi kayak gitu kan. Sama aja kayak waktu Panji ngomongin kucing. Gue nonton sebagai pencinta kucing gue nggak masalah gitu. Iya. Tapi itu karena gue kenal Panji, jadi gue tahu niatnya nggak gitu. Iya. Cuma kan begitu muncul argumen bahwa tapi lo jadinya bikin image kucing buruk, jadi orang nanti mungkin merasa justifikasi buat melukai. Nah, gue nggak bisa mendebat itu juga. Nggak bisa karena sih, itu kejauhan juga sebetulnya. Iya, cuma ya gue nggak bisa debat itu, tapi kan ya lu bisa munculin nggak bukti bahwa itu terjadi gitu kan misalkan. Itu kan mungkin aja cuman kemungkinan di otak dia yang muncul kan. Itu bisa gini. Ya semua juga bisa kalau kayak gitu. Bisa juga orang jadi ngeliat gitu terus kemudian jadi baik sama kucing, bisa loh gitu kan. Cuma ya itu tadi. Jadi pasti selalu ada posisi dan pasti kalau ngomong ketersinggungan sih ya pasti ada bakal tersinggung gitu. Menurut gue sekarang kalau udah gitu mah tinggal masalah
dari dua pihak itu sih. Kan sekarang akhirnya udah selesai. Udah selesai. Tapi nggak ketemu-ketemu kan, cuma selesai aja. Kang, ini direcord kan? Oh iya benar. Ya, oke. Ya. Sebenarnya dikasih tahu, cuman udahlah ya. Udahlah ya, udah beneran. Ya. Oke, next. Gue cukup tahu dari luar, udah gue nggak mau tahu lebih dalam. Udah gue nggak mau. Oke, next. Nah, ini mungkin pertanyaan yang sering kali, mungkin Kang Isman sering dapat gitu, Kang. Sebetulnya, oke lah, mungkin komedi bisa dipelajari, ya kan? Ya. Tapi bagaimana untuk mereka, termasuk gua, yang tidak punya basic ngelucu, apalagi tidak punya basic menjadi badut di tongkrongan, tapi menjadi bahan cengan di tongkrongan. Karena gua tuh kayak gitu, kan. Oh, ya, bahan cengan. Basic ngelucu nggak ada, bahan cengan pun sering terjadi. Iya, cuma nggak. Lu pernah nggak ceritain sesuatu terus orang ketawa gitu? Pernah? Jarang ngomong, Kang, gua tuh di tongkrongan sih. Jarang banget ngomong gue. Gak usah ke tongkrongan nggak gitu, ke orang lah. Ada seseorang yang lu cerita, dia ketawa, dia senang pokoknya. Sebelum gue stand up, sebelum gue open mic segala macam sih, gak pernah sama sekali. Tapi setelah gue ikut open mic, stand up tuh gue mencoba sedikit-sedikit gitu. Ya kalau kata Bang Paji, tipis-tipis respect lah ya. Itu gue ilhami banget itu. Iya. Nah ini menurut gue sih contohnya Rian ya. Rian itu bukan anak tongkrongan, bukan kelas clown juga gitu. Cuma dia kalau dulu tuh kalau nge-tweet lucu. Jadi itu juga salah satu alasan kenapa dia diajak sama Ernest waktu itu buat open mic. Karena nge-tweet loh. Jadi bukan ngobrol, bukan suka rame di tongkrongan. Ya mungkin kalau dianggap Twitter tongkrongan bisa lah ya. Tapi jadi itu. Jadi intinya dia bisa melihat sesuatu yang lucu, dia komunikasikan ide lucu itu dalam bentuk apapun, bisa tulisan, bisa ngomong lah gitu kan, bisa video, bisa apa, dan orang anggap itu lucu, ya udah itu udah modal, kuatin dari situ aja gitu. Jadi bahkan menurut gue kalau lu modalnya bahkan bikin video TikTok aja gitu kan, lu tuh udah tahu sebenarnya kalau gitu apa yang bikin lu lucu di TikTok itu gitu, asalkan itu benar itu udah punya modal gitu. Iya. Siap. Memang menarik sih kalau ngomongin soal gituan sih. Jadi nggak usah susah payah bahwa gue harus belajar apa atau apa gitu. Kuatin dari situ aja, itu modal lu gitu. Iya. Nah terus ini ada pertanyaan lagi nih, Kang. Ada pertanyaan lagi dari di sosmed. Kapan sih seseorang boleh disebut komika? Apakah harus ikut Sun dulu atau ikut kompetisi dulu? Nah, mungkin bicara Sun, gue pribadi ya, Kang, sebagai komik baru, memang gue tidak terlalu mengikuti budaya komunitas. Ya. Itu harus gue ketahui. Ya, nggak apa-apa. Nah, sering karena basic gue kan benar-benar by TV aja gitu kan, kompetisi TV kayak Suca, makanya yang gue tahu tentang komunitas tuh nggak banyak banget gitu. Nah, lalu untuk sebagai orang dikatakan sebagai komika seperti pertanyaan barusan, itu mulai kapan, Kang? Apakah dari kita open mic pertama kah? Apakah dari pecah pertama kah? Apa dari job pertama kah? Apa kita harus ikut Sun dulu ataupun kita ikut kompetisi selevel Suca ataupun Suca? Oke, kalau udah ngomong profesi ya, menurut gua sih saat lu udah benar-benar ngerasa lu ngelakuin itu dan emang lu tuh jati diri lu terkait itu udah bisa. Cuma labelnya antara amatir sama profesional kan jelas. Kalau udah menghasilkan uang dari situ profesional. Kalau belum ya amatir, ya nggak masalah. Kamu udah bisa nyebut komika kok saat kalau lu udah bangun terus ngerasa bahwa gue komika nih karena gue juga melakukan ini gitu. Ya emang langkah-langkah komika gitu ya. Lu melihat cari-cari apa yang lucu, lu pengen menyampaikannya ke orang, lu menyampaikannya pada orang gitu. Nggak cuma mendem doang gitu. Kalau cuma nulis materi doang tapi nggak pernah benar-benar menyampaikan ke orang belum bisa. Karena kan berarti lu baru penulis gitu. Iya. Tapi lu udah nyampein ke orang dan emang punya drive ke situ ya nggak apa-apa. Lu udah boleh nyebut diri sebagai komika kok. Nggak usah ikut kompetisi dulu. Tadi kan Kang Gispo kan sebut penulis ya, Kang. Sedangkan banyak sekali komika baru ataupun yang udah senior kan mereka sama sekali nggak punya basic untuk menjadi seorang penulis, Kang. Ya. Itu gimana tuh? Kan, gua tuh kalau ngomong nulis sebenarnya nggak harus teks gitu sebenarnya. Jadi yang tadi gue bilang Soleh, dia nulisnya dalam bentuk ngomong direkam. Itu nulis bagi dia.
Ada yang dengan videoin gitu ya, terserah. Jadi intinya lu mendokumentasikan ide lu dalam bentuk yang udah bisa dibaca orang atau didengerin orang. Pokoknya udah ada perpindahan ide dari otak kita ke orang lain gitu. Dan dia bisa menilai ini lucu apa enggak gitu. Iya, iya. Nah, terus jadi ada menulis itu udah gimana, Kang? Ya menulis itu ya memindahkan wujud itulah dari ide jadi sesuatu yang bisa dibaca orang lain gitu aja. Oke. Nah, terus nih ada pertanyaan lagi nih, Tang. Ada pertanyaan lagi nih, Kang, terkait dengan originalitas atau tingkat original sebuah materi stand up. Bagaimana kalau punya materi benar-benar sama orang yang udah di TV, tapi itu mikir sendiri, itu gimana tuh, Kang? Itu sering terjadi. Maksudnya gini, bahkan ada dua fenomena nih. Satu adalah apa ya istilahnya lateral phenomenon. Jadi fenomenanya itu terjadi orang dalam waktu yang mungkin hampir bersamaan memikirkan atau menghasilkan suatu ide yang sama. Itu bisa sangat mungkin dan bukan mungkin lebih dari 2 orang. Apalagi kalau misalkan apa yang gue sebut sebagai punchline pertama gitu. Dari sebuah setup, punchline-nya masih punchline pertama yang kita temuin. Itu biasanya banyak banget yang udah nebak gitu kan. Nah, makanya carilah kalau suatu joke coba cari alternatif punchline. Punchline kedua, punchline ketiga, keempat. Biasanya aman di ketiga. 3 ke atas itu udah biasanya udah cukup dalam, orang tuh nggak mikir sampai sana gitu. Iya. Nah, cuman bukan berarti first punchline itu jelek juga. Kalau lu nemunya cepet, bisa kayak Uus gitu. Dia tuh cepet banget nemu first punchline. Jadi seakan-akan dia tuh kayak ngobrol biasa, padahal nemu di panggung. Nah, menurut gue itu juga udah bisa buat hidup gitu. Nah, masalahnya banyak yang jadinya gitu karena itu first punchline kan. Bisa jadi ada orang yang lain yang nemuin atau orang lain nganggap remeh gitu karena misalkan gitu doang sih gue juga bisa mikir. Iya, tapi kan nggak bisa senatural lu ngobrol gitu kan. Ini lagi ngobrol nemu loh. Terus ngomong seakan-akan nggak baru nemu gitu. Udah seakan-akan udah disiapin. Itu kehebatan Uus dan menurut gue banyak yang nggak remeh cuman karena first punchline gitu. Dalam hal ini emang serba salahnya adalah karena first punchline dan banyak orang bisa mikir, jadinya susah juga kalau dibilangin bahwa Kang Isman punya Uus. Lanjut, Kang, ini agak ada kendala dikit tadi. Iya. Oke. Saya mana tadi? Uus sampai Uus tadi. Iya. Jadi masalahnya kan tadi tingkat originalitas gimana sih kalau sama gitu. Nah, susahnya originalitas adalah biasanya kan dinilai dari siapa sih yang publikasi duluan gitu. Sama aja kayak ilmiah kan. Jadi walaupun mungkin lu udah nemu duluan, tapi karena masih di notebook, orang lain tiba-tiba udah munculin di TV gitu. Ya mau nggak mau yang terpublikasi duluan. Gitu. Itu pun bisa terjadi saat yang duluannya itu yang lebih nggak terkenal gitu. Jadi bisa aja lu komika baru, lu muncul di TV, ternyata lu bawain sesuatu yang udah disiapin sama komika senior gitu. Ya tetap lu harusnya berhaknya gitu, karena secara publikasi lu duluan gitu. Gitu menurut gua sih. Karena ya itu mau nggak mau ya. Iya sih, dan mungkin kayak teman-teman komik baru ini sebenarnya pertanyaannya hampir sama ya, seperti dengan persona gitu, kayak semacam gua dengan muka Cina takut disamain sama Ko Ernest. Ada orang yang personanya udah terlanjur STM tapi takut disamain sama Rahmat Ababil dan lain sebagainya. Kayak gitu sih. Nah jadi emang gimana? Ya maksudnya menurut gua sih kalau udah masalah persona ya nggak usah terlalu takut, karena kan itu pun di Amrik ya kayak ada ribuan kali komika kulit hitam dan mereka nggak pernah takut gitu ngomongin kulit hitam gitu karena mereka bisa nemu spesifiknya apa gitu. Jadi ada bahkan gue pernah lihat apa sih Lollapalooza ya, mereka kan satu festival yang isinya kulit hitam semua. Itu beda-beda semua, padahal mereka ngomonginnya sama, ngomongin semua diskriminasi, tapi beda-beda yang mereka alamin gitu. Dari Chris Tucker sampai Martin Lawrence, itu semua ngomonginnya beda gitu. Nggak ada yang lu bilang tadi, misalkan kalaupun ngomong STM, mereka ngomongin ininya kali, kalau satu suka tawuran, satu STM yang mungkin suka
ininya dari sisi event apa istilahnya kalau menemukan barang tuh penemuan lah pokoknya. Ya, eksperimen. Ya, itu semacam invent ya kayaknya. Penemuan barangnya gitu kan, dari sisi mungkin sekolahnya justru, atau mungkin ada yang malah STM baik-baik, dia gimana jadi karena dia minoritas. Apapun gitu kan. Nah, itu bisa kayak gitu. Iya. Ya. Nah, ini kan sebenarnya gini Kang, kembali lagi ke tujuan awal podcast ini ada gitu. Ya. Nah, ini adalah tujuannya adalah ketika kita pengen jadi tujuan podcast ini adalah pengen mensosialisasikan kayak yang ngasih ini aja insight ataupun juga materi-materi yang sekiranya ini bisa digunakan untuk teman-teman komik baru ataupun komik yang mau masuk ke dunia stand up tapi masih malu-malu, takut dan segala macam. Mungkin ini juga jadi semacam reminder juga ya buat teman-teman komik senior gitu. Nah, terus nih ada lagi nih Kang, ada lagi yang nanya. Bedanya stand up sama monolog apa Bang? Soalnya biasanya di Grammy stand up komedian monolog tapi lucu. Ya. Kalau ya format sih, kalau di Grammy kan emang itu monolog karena yang melakukannya host sama yang memperkenalkan awardnya kan. Jadi itu sebenarnya format aja. Kalau stand up kan emang kita mengenal dia stand up comedian, kita percaya bahwa dia yang bikin. Kalau monolog sih bebas. Maksudnya bisa kita yakin bahwa ada penulis skripnya. Bukan berarti bahwa stand up nggak boleh pakai skrip ya. Cuma maksudnya gini, kalau monolog udah pasti ditulisin sama ininya gitu, ditulisin sama penulisnya, kecuali khusus kayak siapa sih yang terakhir Grammy siapa? Yang gua ingat cuma kasus K-pop doang. bukan terakhir yang sebelumnya. Dia kan kontroversi terus ya karena selalu nyerang ininya, selalu nyerang apa? Akademinya, bukan akademi sih kalau Grammy. Sebutnya apa sih? Kalau Oscar kan akademi ya? Artisnya. Bukan. Yang ngadain Oscar kan akademi. Nah, kalau Grammy itu yang ngadain apa ya namanya? Ya pokoknya ada lah ya. Pokoknya nggak terlalu ngikutin juga sih kan. Nah, dia tuh nyerang penyelenggaranya, nyerang artisnya gitu kan, Mbak. Jadi emang kontroversial karena itu. Cuma ya itu tetap bukan stand up karena formatnya memang monolog. Bedanya di format aja kok. Kalau stand up ya udah dia emang bukan bagian dari acara itu. Biasanya kan terpisah. Jadi ada hiburan stand up. Nah, di Grammy nggak ada sih. Cuma maksudnya kalau kita pernah loh dulu acara video musik Indonesia gitu ya. Misalkan award kan hadirin stand up. Iya. Aduh anjir itu dulu serem banget itu kerjaan kayak gitu. Bahkan di antara break loh. Jadi Arif Didu pernah cerita dia kan di antara break acara award gitu, dia harus stand up sementara orang-orang pada sapu-sapu, beresin panggung. Gimana mau ketawa? Fokusnya bukan dengerin stand up, malah dengerin orang nyapu. Iya, sulit banget anjir. Gitu dah. Ya. Nah, Kang, nih BTW makasih banget nih buat waktunya, makasih banget udah bener-bener luangin waktu buat ngobrol di podcast Komika Baru. Sama-sama, ini bener-bener sebuah kehormatan terbesar sih buat gua pribadi selaku ya yang punya podcast ini ya, karena ini baru episode ke-6 loh udah sama Kang Isman. Ini sebetulnya di episode 3 kan sebetulnya gue udah ngenotis nama lu Kang, bahkan gue bilang mungkin butuh waktu cukup lama untuk bisa ngundang teman-teman kayak dari founders kayak ya berlima gitu, kayak Bang Panji, Bang Radit, Bang Isman, Ko Ernest sama Bang Rian. Itu pun juga gue ngerasa tuh butuh waktu jauh lebih lama. Emang udah rezeki kalian ini bisa diajak ngobrol kayak begini. Semoga lu masih bangga ya saat ternyata waktu ini publikasi belum tuh ngangkat. Apa jumlah viewers mah tidak masalah kan. Kalau ini true story ya, gue sendiri jujur aja, gue sadar gue masih baru, gue sama sekali nggak punya nama segala macam. Cuman kembali lagi kan ini kan podcast ini kan tujuannya untuk teman-teman yang baru, apalagi yang masih takut-takut untuk melakukan stand up. Jadi ya gue sih nggak peduli sih jumlah angka pendengar gue berapa, viewers gue berapa sih, gue nggak terlalu mikirin sih. Yang penting ini bisa sebagai wadah edukasi sama buat motivasi teman-teman di luar sana aja sih. Nah, jadi buat teman-teman di luar sana mungkin yang merasa podcast ini bermanfaat, lo bisa aja denger ini di Spotify, di podcast Komika Baru, dan akan gue upload juga nih di YouTube channel gue, Okta Wijaya.
Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel gua dan di-follow podcast Komika Baru di Spotify dan Instagramnya Kang Isman @ismanhs. Betul Kang ya? Iya, betul. Iya, jadi thank you banget nih buat teman-teman yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Dan mungkin Kang Isman untuk menutup, ada nggak sih kayak semacam kata-kata motivasi untuk teman-teman yang masih baru, begitu mereka yang masih stuck nulis, atau ini sebenarnya ada pertanyaan sampah sih Kang mungkin. Dan sekaligus menutup. Bagaimana caranya agar tidak malas nulis? Aduh. Ini nggak sampah sih pertanyaannya. Ini tuh cuman pertanyaannya sangat populer. Nah, yang gue sesalkan adalah ya, gue tuh kan dulu sering banget bikin workshop nulis ya sebelum terjunnya ke stand up. Nah, yang nanya tuh biasanya orangnya sama terus. Jadi gue tuh kenalin, lu kok nanya lagi sih? Kan udah gue jawab. Masalahnya adalah saat orang udah tahu nggak dilakukan, ya bakal tetap males gitu. Iya. Jadi emang pada dasarnya emang harus dilawan aja. Gue tuh udah ngasih jawaban yang sangat penuh teori juga percuma gitu. Jadi mungkin kasarnya aja lah bahwa lu tuh males kan pasti karena mood. Mood tuh sebenarnya bisa kita atur dikit lah, arahin lah gitu. Nggak bisa bener-bener kita lawan, karena janganlah, karena kalau kita lawan nanti jadinya malah balik lagi lebih parah gitu. Yeah. Cuman kita bisa arahkan gitu kalau mood tuh gitu, bisa pakai istilahnya zona menulis kalau menurut gua. Lu bisa ciptain zona itu dengan musik, dengan tempat. Karena kan paling sebel tuh adalah lu lagi nulis ketik asik diganggu. Tiba-tiba nyuruh buang sampah lah, nyuruh cuci piring. Kan itu misalkan beda ya. Atau misalkan lu lagi nemu apa terus ribut di sebelah, ada lu di kafe misalkan, pasangan sebelah malah bertengkar gitu. Yeah. Mending kalau bertengkarnya lucu, asik ya, bisa dapat bahan. Nah, intinya sih zona menulis lu bikin supaya lu nyaman nulis, itu satu. Kedua ya emang lu harus arahin aja supaya lu mau gitu. Jadi kayak lu kasih target lah, ya udah dikit aja, cuman sehari 15 menit nulis gitu. Hasilnya terserah apa, pokoknya 15 menit, ya udah gitu. Tapi lu biasain. Karena kan siapa namanya, Seinfeld juga dia punya yang namanya don't break the chain. Jadi lu kalau buka kalender nih, kalender setiap kali lu nulis, lu penuhin dah misalkan 15 menit. Lu X gitu, lu tandain X di tanggal itu. Jadi besok lu gitu lagi, X lagi. Lama-lama lu lihat tuh, X-nya kan jarang nih, X-nya jalan terus. Yeah. Nah, don't break the chain tuh jangan sampai ada hari nggak ada X-nya. Putus nanti rantainya gitu. Yeah. Selama rantai itu jalan terus, ya udah terbentuk gitu. Karena kan manusia itu creature of habit. Jadi kita bisa membiasakan diri gitu. Jadi ya kalau emang mood-moodan, arahin aja moodnya. Kalau lo emang kesulitan buat lama, ya udah target lu kecil aja gitu. Okay. Gitu terus aja kok banyak. Untuk tapi yang penting lakuin. Iya, untuk teman-teman di luar sana Kang, gimana Kang? Yang masih baru ataupun yang masih takut. Ya ini sih menurut gua gini, jangan, ya ini klise juga gitu ya, jangan sprint gitu. Lu tetap aja anggapnya ke lari maraton, lu tuh ngejar buat maraton gitu. Jadi emang sehari-hari lu latihan pasti nggak langsung 26 kilo. Maraton berapa sih? 26 kilo bener? Ya, pokoknya jauh lah. Pokoknya jauh. Pokoknya jauh. Gue juga nggak terlalu tahu. Sehari-hari lu paling mungkin 2 kilometer dulu, ntar kan lama-lama kan bisa mungkin 5 di saat akhir minggu atau gimana. Lu kan nggak langsung maraton. Nah, tapi ya itu, lu rutinin gitu, lari terus. Dan lu yakin bahwa suatu saat bakal lama nih gitu. Jadi bukan sprint, lu bukan berusaha buat sprint, jangan bawa lu mentok sekarang ngerasa bahwa anjir gue kalau nggak beresin sekarang gue nggak bisa di komika, nggak gitu. Tapi juga jangan mentok gitu. Kayak lu sekarang udah dapat 3 menit lucu kan? Ya udah lu simpen dong, udah bikin baru lah. Iya. Ini juga masih udah jadi Kang, tinggal nunggu open mic lagi aja. Ya udah gitu, siapin udah jadi, aja tinggal open mic aja ini. Karena idealnya kan kalau kita ngelihat ke industri yang udah jadi aja di Amrik, mereka tuh buat dapat 5 menit itu tuh nyiapin 30 menit materi gitu. Jadi dari 30 menit materi mereka coba potong 5 menit terbagus. Itu yang buat TV. Untuk bikin 30 menit kan kita bikin udah berapa tuh aslinya. Nggak mungkin 30 menit semua lucu. Pasti kita bikin mungkin minimal 2 kali lipatnya. Kita bikin punya 60 menit materi
ternyata 30 menit lucu nih, itu aja udah bagus kalau setengahnya nih, ini udah bagus banget. Iya. Biasanya sih lebih. Makanya selalu bawa buku kemana-mana gitu, selalu bawa buku materi kemana-mana. Bahkan di kamar mandi juga gue ada, walaupun bawa HP ya, bukan buku. Jadi kalau nemu di kamar mandi ya gue tulis, karena ide itu muncul saat kita senggang. Jadi pas kita mau tidur, pas lagi udah mau ngantuk, anjir dapet ide, ya lu tulis, jangan nyerah gitu. Kalau lu tidur mikirin bahwa ntar pas bangun inget, nggak mungkin, pasti lupa. Pas lagi boker juga sama, tiba-tiba ada ide, tulis gitu. Jangan ntar dulu lah, apa dulu beresin keluar baru tulis, lupa. Iya. Gitu iya aja. Sih, gokil sih. Ini bener-bener nih Kang, ini gue bener-bener makasih banyak nih Kang, udah bener-bener mau luangin waktu, udah bener-bener mau sharing-sharing kayak begini. Ini bener-bener, ini ilmu mahal banget sih buat gue pribadi ya. Ini mahal banget seriusan. Dan thank you banget Kang Isman, sukses terus, sehat-sehat, dan ya dengan mencukur jenggot itu memang terlihat lebih muda lah. Ini gara-gara gatel aja. Gara-gara gatel cukur. Iya. Yang terakhir kalau lu kontaknya minggu lalu masih brengosan. Iya, makanya kan terakhir gue lihat Kang Isman tuh kan dia videonya Bang Panji yang launching buku pecahkan itu yang di Instagram. Iya, itu masih jenggotan. Iya. Makanya gue mikir ini Kang Isman ikut kajian hijrah mana ini? Nggak, gue di band juga. Bagus. Itu aja dari waktu, dan sampai jumpa di podcast Komika Baru episode selanjutnya, dan sampai jumpa. Sampai jumpa.